Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memaparkan mengenai sistem informasi yang telah kelompok kami buat. Sebelumnya, perkenalkan saya Raida Mahdalena Zeba dengan NIM akhir 225. Perkenalkan, nama saya Ridho Raihan dengan NIM 190. Perkenalkan, nama saya Yamesa Aulia dengan NIM akhir 116. Baik, yang pertama di sini terdapat form login yang dimana untuk login semua aktor. Untuk yang pertama terdapat nomor ID, username, password, dan divisi, serta tanggal login. Dan kemudian terdapat button loginnya. Misal contoh yang diisikan di sini adalah PPIC. Maka lanjut ke form PPIC. Nah, di form PPIC sendiri itu terdapat eh, dua aktivitas. Yang pertama, mengelola data ketersediaan bahan pendukung dan data keluar masuk bahan. Yang pertama, tab kontrol pertama yaitu data ketersediaan bahan pendukung yang di mana terdapat data grid yang untuk mengetahui ada apa saja dalam data-data yang dibutuhkan. Misal ada kode bahan, pemakaian, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga terdapat text box seperti nomor ID, kode bahan, nama bahan, dan lain-lainnya. Semisal kita ingin mengetahui bahan tersebut. Jadi di data grid-nya bisa diklik, nanti dia akan masuk ke dalam text box yang telah tersedia. Nah, di sini juga terdapat perhitungan yaitu untuk menghitung safety stock. Nah, maka dia akan tahu berapa sih safety stock yang dibutuhkan untuk bahan tersebut. Kemudian terdapat button-button yang dimana itu ada delete, insert, dan refresh. Nah, delete di sini berfungsi untuk menghapus data yang semisal dia tidak bisa, data yang tidak digunakan lagi. Kemudian insert digunakan untuk menginsertkan bahan baku atau bahan pendukung baru ke database. Baik, yang selanjutnya terdapat data keluar masuk bahan. Nah, di data keluar masuk bahan untuk staf PPIC sendiri terdapat data grid view yang dimana di sini untuk mengetahui data-data apa saja. Nah, di data grid view ini juga atau di data keluar masuk bahan kurang lebih fungsinya sama seperti yang di data ketersediaan bahan pendukung yaitu terdapat button-button seperti insert, delete, kemudian di sini juga terdapat searching, text box searching yang digunakan untuk mencari bahan. Semisal em, bahan-bahannya itu ada banyak, jadi kita cuma tinggal cari bahan-bahannya. Nah, cukup tinggal di searching begitu saja. Baik, untuk selanjutnya bisa ke form yang lainnya. Oke, jadi di sini adalah form untuk staf keuangan. Di situ ada dua tab kontrol. Yang pertama ada data biaya pemesanan dan juga data arus keuangan. Jadi di data biaya pemesanan ini terdapat beberapa objek. Yang pertama ada data grid view yang di sini menampilkan data biaya pemesanan dan juga ada beberapa text box. Ada text box untuk search bar, untuk memasukkan nomor ID dan juga lain sebagainya. Dan di sini juga ada perhitungan yaitu untuk menghitung biaya pemesanan. Biaya pemesanan itu didapatkan dari jumlah bahan yang ingin dipesan dikalikan dengan harga bahan.
Selanjutnya ada data arus keuangan, kurang lebih fungsinya juga sama. Di sini kita dapat mendelete suatu data, mengklik dan juga ada search bar yang fungsinya sama dengan form sebelumnya. Mungkin bisa lanjut ke form selanjutnya. Nah, di form selanjutnya itu ada data produksi. Nah, di form produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada data produksi dan data hasil produksi. Jika kita lihat pada data produksi itu terdapat nomor IG, kode batch, nama produk, jumlah produk per batch, dan tanggal produksi, seperti yang bisa diinputkan. Dan yang selanjutnya yaitu ada data hasil produksi. Nah, di data hasil produksi ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada nomor ID, kode batch, kode hasil produksi, nama produk, dan jumlah total produk, serta tanggal produksi. Nah, di data hasil produksi ini kita juga memiliki button search. Nah, button search ini digunakan untuk mencari data hasil produksi eh, di mana misalnya datanya itu banyak, jadi kita dapat men-search secara langsung seperti yang ada pada contoh. Nah, seperti itu yang ada di form produksi. Mungkin bisa kembali ke home dan ke form selanjutnya. Oke, selanjutnya ada form untuk pimpinan. Di sini agak berbeda karena di form pimpinan itu hanya berfungsi untuk menampilkan data yang bisa diverifikasi oleh user pimpinan. Yang pertama ada data user, maaf untuk data user, pimpinan dapat memasukkan dan juga mengurangi user yang dapat mengakses aplikasi ini. Dan juga pimpinan juga dapat menghapus beberapa user di form ini. Misal kita ingin menghapus user Aulia, kita tinggal mendelete-nya dan kemudian akan otomatis hilang. Selanjutnya ada data keluar masuk bahan. Di sini ada kode pembelian, satuan, jumlah bahan, dan lain sebagainya. Dan juga bisa menggunakan software untuk mencari data keluar masuk bahan. Selanjutnya ada data keuangan kurang lebih sama. Selanjutnya ada data hasil produksi. Selanjutnya ada data ketersediaan bahan pendukung. Mungkin cukup sekian untuk form pimpinan. Data dari user, misal ada nomor ID sebagai primary key, dan juga ada berbagai atribut lainnya. Selanjutnya dari nomor ID ini dia akan terhubung ke semua database, karena setiap operasi itu akan menggunakan nomor ID dari karyawan yang melakukan aktivitas tersebut. Selanjutnya ada di data ketersediaan bahan, yang dimana kode bahan menjadi primary key. Selanjutnya ada data biaya pemesanan, yang dimana kode pemesanan menjadi primary key. Selanjutnya ada data arus keuangan, data keluar masuk bahan. Selanjutnya ada data produksi, yang dimana dia memiliki kode batch sebagai primary key yang kemudian akan dihubungkan ke dalam kode batch yang ada di data hasil produksi sebagai foreign key, di mana di data hasil produksi itu dapat mengambil data dari data produksi. Mungkin cukup sekian dari database. Sudah
udah gitu aja atau mau tambahin ada? Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai sistem informasi yang telah dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.